Hai teman pintar, baru-baru ini sedang ramai di berita tentang sosok Ketua Partai Solidaritas Indonesia, yaitu Kaisang Pangarap. Baru-baru ini beliau ramai diberitakan masalah yang katanya nebeng jet pribadi, dan itu pun belum selesai. Kali ini beliau membuat heboh kembali dengan memakai rompi yang bertuliskan Putra Mulyono ketika belusukan. Mari kita bahas lebih dalam. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Kaisang Pangarap melakukan belusukan ke Kecamatan Jambe, Kabupaten Tangerang pada 24 September 2024 kemarin. Kaisang belusukan didampingi oleh rekan-rekan partainya dan serta beberapa kader lainnya. Selama belusukan terdapat hal unik yang dipakai oleh Kaisang. Kaisang yang sedang terseret dugaan gratifikasi jet pribadi ini menggunakan rompi hitam. Di bagian punggung rompi Kaisang itu terlihat tulisan Putra Mulyono disertai siluet seorang mirip dengan Jokowi. Nama Mulyono sendiri dikabarkan nama kecil dari presiden ke-7 kita, yaitu Pak Joko Widodo. Ketika beliau kecil, katanya beliau sering sakit-sakitan. Dan tradisi daerah setempat, jika ada anak kecil yang sering sakit-sakitan, itu katanya keberatan nama. Daripada itu, makanya nama beliau diganti menjadi Joko Widodo. Lalu, tak hanya bagian belakang, di bagian depan sisi kiri juga tampak gambar dan tulisan tersebut, tetapi berukuran lebih kecil. Sontak pakaian yang dikenakan oleh Kaisang ini mencuri perhatian publik dan menjadi perbincangan di media sosial. Sama seperti adiknya, Gibran Rakabuming Raka, anak sulung Jokowi, juga sempat mencuri perhatian publik di media sosial ketika mengganti foto profil akun X miliknya dengan buatan AI. Pada 25 Januari 2024 silam, Gibran membagikan pembaruan profil di X pribadinya dengan gaya mencari-cari yang menjadi gimmick andalannya dalam debat capres kedua kemarin. Gibran memilih gestur tangan yang diangkat di dahi sambil melirik sebagai foto profilnya di X. Pada saat itu, masyarakat yang tidak setuju dengan sikapnya lantaran dinilai arogan, songong, dan tidak menghormati Mahfud MD sebagai lawan debatnya. Sebelumnya, anak Jokowi ini pun mendapat sorotan melalui akun X pribadinya. Gibran membagikan meme yang bertuliskan "Panggil aku Samsul Paman". Julukan Samsul sendiri merupakan akronim dari asam sulfat. Bahkan Gibran juga terlihat mengenakan baju bola dengan nama punggung Samsul. Julukan Samsul ini disematkan warganet kepada Gibran lantaran salah mengucapkan asam folat menjadi asam sulfat dalam diskusi ekonomi kreatif bersama Mas Gibran pada 3 September 2023 kemarin. Pernyataan kakak Kaisang ini menjadi perbincangan di media sosial karena asam sulfat merupakan bahan untuk produk utama industri kimia. Jadi intinya, banyak masyarakat yang berpendapat bahwa sosok Kaisang dan Gibran sebagai sosok yang tidak peduli akan politik yang sedang terjadi di Indonesia, karena mereka selalu menjadikannya guyonan, bercandaan, dan humor. Pernahkah kalian bertanya-tanya mengapa sekolah di negara kita sering kekurangan buku, guru yang berkualitas, bahkan listrik yang memadai? Atau mengapa jalan di kampung halaman kita masih berlubang-lubang, seolah tak pernah tersentuh pembangunan? Jawabannya bukan hanya karena kurangnya anggaran, tapi lebih kepada kurangnya perhatian pemerintah terhadap politik. Politik bukan sekedar pertarungan para elit di gedung-gedung tinggi. Politik adalah nadi kehidupan kita sehari-hari.
Ketika politik diabaikan, maka kebijakan publik pun menjadi pincang. Anggaran yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup kita malah disalahgunakan untuk kepentingan pribadi segelintir orang. Akibatnya, apa yang kita dapatkan? Pelayanan publik yang buruk, korupsi, dan kesenjangan sosial yang semakin lebar. Anak-anak kesulitan mengenyam pendidikan yang lebih layak, sehingga masa depan mereka menjadi tidak pasti. Petani kesulitan memasarkan hasil panen, sehingga kesejahteraan mereka pun terancam. Dan kita semua hidup dalam ketakutan akan ketidakadilan. Bayangkan jika pemerintah benar-benar peduli akan politik. Sekolah-sekolah kita akan dilengkapi dengan fasilitas yang memadai, guru-guru berkualitas, dan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan zaman. Jalan-jalan di desa kita pun akan mulus, sehingga memudahkan akses masyarakat ke pusat-pusat pelayanan. Dan yang terpenting, setiap warga negara akan merasa memiliki dan dihargai. Kita tidak bisa terus-menerus menyalahkan nasib. Kita harus bangkit dan menuntut perubahan. Kita harus memilih pemimpin yang benar-benar peduli dengan rakyatnya, peduli akan politik, dan empati terhadap permasalahan politik yang terjadi di negara kita. Kita harus memilih pemimpin yang berani mengambil tindakan nyata untuk mengatasi masalah-masalah yang kita hadapi. Dan semoga itu semua ada pada pemimpin kita yang sudah terpilih dan akan dilantik Oktober mendatang. Sekian video kali ini dan terima kasih sudah menonton.